Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javier Faizai Ramadino dari kelas 2024D. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Muhammad ini dari kelas 2024D. Nama saya Muhammad Eder Abdul Salam dari kelas 2024E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ifusolihin dari kelas 2024C kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan pentingnya memahami moderasi agama. Yuk kita simak. Baik teman-teman, sebelumnya dalam kehidupan yang penuh keberagaman, baik dari segi keyakinan, budaya, maupun pandangan hidup, moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan persatuan. Moderasi beragama bukan berarti menghilangkan identitas atau keyakinan, tetapi bagaimana kita menjalankan ajaran agama dengan sikap yang seimbang, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan intoleransi. Dengan memahami moderasi beragama, kita dapat membangun kehidupan yang lebih damai, inklusif, serta penuh toleransi. Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang secara konstan mengalami dinamika perubahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, modernisasi agama juga mengalami perubahan yang signifikan. Pada era globalisasi dari akhir abad ke-20 hingga sekarang, ditandai oleh integrasi ekonomi, politik, dan budaya yang semakin meningkat. Juga didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perdagangan internasional yang berkembang pesat. Namun, dalam konteks keagamaan, terdapat dinamika modernisasi agama yang meliputi eksplorasi penafsiran baru, adaptasi praktik, serta menghadapi tantangan kontemporer yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu modernisasi beragama. Modernisasi beragama merupakan proses yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan sosial dan budaya. Di sini adalah suatu kehidupan umat manusia yang terkait dengan perilaku menjalankan ajaran agama yang dipengaruhi oleh perubahan sistem politik, keagamaan, ekonomi psikologi, ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi dan informasi. Beberapa hal yang menjadi ciri dari dinamika modernisasi agama adalah eksplorasi penafsiran baru, adaptasi praktik, dan menghadapi tantangan kontemporer. Salah satu aspek yang penting dalam dinamika modernisasi agama adalah eksplorasi penafsiran baru terhadap ajaran-ajaran agama. Hal ini dilakukan untuk memahami nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks dan beragam. Penafsiran baru ini dapat muncul dari akademis, aktivis agama, atau pemimpin spiritual yang mencoba menginterpretasikan ajaran agama dengan cara yang lebih relevan dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk adaptasi praktik keagamaan dalam menghadapi perubahan zaman dan teknologi, mencakup penggunaan media digital untuk menyebarkan ajaran agama, pelaksanaan ibadah online, serta penerapan aplikasi keagamaan untuk membantu umat dalam menjalankan ritual sehari-hari. Misalnya, ada ibadah yang menyediakan layanan streaming khotbah dan ceramah dan memungkinkan umat untuk berpartisipasi dari jarak jauh. Nah, misalnya pada zaman sekarang kini menyediakan layanan streaming ceramah yang memungkinkan umat muslim untuk berpartisipasi dari jarak jauh, serta aplikasi keagamaan yang menawarkan pengingat waktu sholat, kompas kiblat, dan tafsir Al-Quran digital. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke dalam faktor-faktor apa saja sih yang menunjang adanya moderasi beragama. Nah, yang pertama di sini adanya pemahaman keagamaan yang komprehensif. Jadi dalam moderasi beragama itu didukung oleh pemahaman agama yang tidak hanya berpegang pada tekstual ataupun pada teks secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan adanya konteks sosial, budaya, dan juga tujuan-tujuan dari syariat yang telah digulirkan. Yang kedua yaitu adanya pendidikan dan literasi keagamaan. Kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai toleransi dan kebinekaan itu dapat membentuk adanya sikap moderat di dalam masyarakat. Sehingga pendidikan itu haruslah kritis dan itu bisa mencegah adanya pemahaman yang sempit dan juga radikal. Yang ketiga yaitu adanya keteladanan tokoh agama. Ulama, akademisi, dan pemimpin agama berperan penting dalam membimbing masyarakat agar memiliki sikap toleran dan tidak mudah terprovokasi. Tokoh agama yang moderat dapat menjadi penengah dalam
konflik serta menyebarkan ajaran yang menyejukkan. Yang keempat yaitu adalah dialog antar agama dan intraagama. Interaksi yang baik antara pemeluk agama yang berbeda dapat memperkuat harmonisasi dalam sosial. Dan juga dialog intraagama, yaitu komunikasi di antara kelompok dalam satu agama yang berbeda pandangan, itu dapat mencegah adanya perpecahan secara internal. Yang kelima yaitu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung adanya moderasi beragama. Regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan juga kebinekaan itu menjadi faktor penting dalam menjaga adanya moderasi beragama. Pemerintah haruslah bertindak tegas kepada kelompok ekstrim yang mengancam adanya perdamaian dan juga mencegah adanya diskriminasi terhadap suatu agama tertentu. Yang keenam yaitu adanya peran media yang positif. Di zaman yang modern ini, media sosial dan juga media massa itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Apalagi itu bertentangan dengan keberagamaan. Penyebaran berita hoaks dan juga ujaran-ujaran kebencian itu dapat memicu adanya konflik secara tidak terkontrol, sehingga harus adalah kontrol terhadap konten negatif yang menyebar di masyarakat. Seperti halnya media-media yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan juga dialog yang memperkuat adanya semangat moderasi dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu adanya budaya dan kearifan lokal. Nilai-nilai budaya yang lokal yang mengedepankan gotong royong, harmonisasi sosial dan toleransi dapat menjadi landasan kuat bagi adanya moderasi beragama. Tradisi seperti musyawarah, adat istiadat yang menghormati keberagamaan, dan juga serta ritual keagamaan yang mengedepankan kebersamaan dapat berperan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga meningkatkan adanya moderasi beragama. Nah, di dalam faktor-faktor ini itu saling berkaitan teman-teman dalam membentuk masyarakat yang damai dan toleran dan juga menghargai perbedaan tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Adapun beberapa studi kasus tentang kemajuan teknologi informasi bagi perilaku keagamaan masyarakat modern. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal perilaku keagamaan. Media sosial dapat memfasilitasi penyebaran informasi dan ide-ide keagamaan, namun juga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh teknologi informasi terhadap kesadaran beragam masyarakat. Studi kasus ini meneliti pengaruh teknologi informasi terhadap kesadaran beragama masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran beragama masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa tantangan dan permasalahan. Dari beberapa studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keagamaan masyarakat modern, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku keagamaan masyarakat modern. Selanjutnya, yakni materi tentang dampak teknologi informasi terhadap perilaku keagamaan remaja Islam. Hadirnya internet merupakan media yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Seiring dengan kemajuan teknologi, hal ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap penyebarluasan informasi tentang ajaran-ajaran agama Islam sebagai sarana dakwah. Berbicara dampak teknologi informasi terhadap perilaku keagamaan remaja, terdapat dua faktor dan dua kemungkinan. Faktor pertama yakni faktor negatif, faktor kedua yakni faktor positif. Kemungkinan pertama, remaja tersebut semakin mempertebal keimanan dan hujjahnya melalui kajian-kajian agama dan berita-berita keagamaan mancanegara
Dan kemungkinan kedua, remaja bisa semakin terjerat dan terjerumus ke lembah kesesatan yang disebabkan oleh banyaknya pendapat-pendapat yang saling simpang siur, bertentangan, dan ujaran-ujaran kebencian. Seperti contoh, menyudutkan golongan minoritas dan sebaliknya. Penelitian-penelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun memberikan dukungan besar pada proses globalisasi, mendapatkan pula imbalan yang tidak sedikit. Mendewakan akal juga merupakan suatu faktor negatif yang berpengaruh terhadap kepribadian anak remaja. Kebebasan berpikir yang tanpa dilandasi dengan norma dan etika agama yang memadai ini banyak membuat kalangan anak remaja menjadi tidak berakhlak. Faktor positifnya, teknologi terhadap remaja seperti internet, aplikasi, dan platform digital lainnya memungkinkan remaja mengakses Al-Quran, tafsir, hadis, dan karya ulama dengan mudah. Teknologi digital juga memungkinkan remaja untuk mempelajari agama dengan lebih fleksibel melalui kursus online, webinar, dan platform e-learning. Teknologi digital memungkinkan remaja untuk mengakses sumber daya dan informasi keagamaan dengan mudah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman agama dengan catatan informasi tersebut dari insan mulia yang sangat keilmuannya dan pemahamannya bersambung sampai Rasulullah, seperti kajian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Gus Bahauddin Nur Salim.